Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Ini tadi. Ini tadi. Iya ya. Loh, wah, sih. Dari tadi ngasih itu. Oh iya. Aku nggak baca dari awal. Ya Iya, aku memang baca ini dari yang lagi awal. diomongin. Iya, maksudnya kayak dia aja bilangnya ketemu Nabi sama orang-orang kan, Iya. bukan ketemu Tuhan. Iya ya. Oh, ini juga Tuhan. Kalau dia tahu itu Tuhan, nggak mungkin dia Banyak. bilang. Nah, iya sekarang gimana caranya orang tahu ini Tuhan gitu loh. Iya sih. Kan aneh. Terus waktu Paulus katanya di waktu perjalanan ke Damsyik kan mendengar suara melihat cahaya. Ah, iya. Paulus nggak tahu siapa, tahu manggilnya Tuhan gitu. Iya. Siapa kau Tuhan gitu kan? Iya. Kayak banyak di Alkitab tuh orang-orang yang emang menamai kan, kayak Tuhan. Menamai gimana? Iya. Iya. Yes. Tuhan itu sebenarnya di situ atau kata Tuhan untuk Yesus itu di situ sebenarnya diterjemahkan dari kata kurios. Kurios itu bahasa Yunani kan. Kurios memang bisa dipakai untuk manusia, juga bisa dipakai untuk Tuhan. Contoh kalau bahasa Jawa itu Gusti lah. Ya kan? Gusti Pangeran, Gusti Iya. Allah. Ya, jadi panggilan ya? Tuan Raja, Tuan Allah gitu. Kalau di bahasa di orang Inggris zaman dulu, kalau seorang tuan tanah nih, punya tanah banyak, dia bisa disebut Lord. Nah, misalnya Lord Arif misalnya, karena dia punya tanah banyak gitu. Kalau kita ketemu raja, kita manggil raja itu dengan sebutan Lord King gitu, Tuan Raja. Tapi kalau kita ke gereja, kita manggilnya Lord God gitu. Ada Lord, ada God gitu, bisa disambung Tuan Allah gitu. Itu Iya. kata Tuhan yang di situ untuk Yesus itu dari kata kurios itu gitu. Oh, berarti yang bisa dipakai buat manusia juga. Bisa sebutan untuk General. manusia, sebutan kehormatan gitu. Oh iya, paham sih. Kurios bahasa Yunani, bahasa Ibraninya Adonai. Adonai itu juga artinya bisa Tuhan, bisa Tuhan gitu. Abraham di Perjanjian Lama bahasa Ibraninya juga disebut Adon. Adon atau Adon itu sama. Laban juga disebut Adon. Samuel juga disebut Adon. Daud juga disebut Adon. Salomo juga disebut Adon. Adon semua. Semuanya disebut Adon, sama dengan kurios. Tapi giliran di Perjanjian Baru, kurios yang buat Yesus sama kurios yang buat Pilatus. Kalau Pilatus jadi Tuhan, kalau Yesus jadi Tuhan gitu. Oh. Berarti kan ada unsur teologis yang dimasukkan ke situ. Pokoknya kata kurios untuk Yesus terjemahan langsung Tuhan gitu. Iya, kalau buat itu Tuhan gitu. Oh alah. Iya, paham. Iya, bisa gitu ya. Nah gitu. Udah tahu yang ayat palsu di Bible? Kalau nonton video saya berarti pernah nonton dong. Pernah dengar dong. Yang Ibrani bukan sih? Bukan. Ya? Ibrani bukan. Aku baru nge tuh yang ada catatan kakinya itu kan. Iya. Cuma aku lupa itu ayat apa, tapi aku itu. Mau baca? Baca sendiri nih. Yang ada catatan kakinya. Iya. Boleh. Banyak Kalau catatan. di Alkitab kayaknya nggak ada catatan. Nggak ada, kalau itu nggak ada catatan kakinya. Iya, makanya. Nah, nih lihat tebelnya aja segini. Wow. Nih. Apa? Nih yang ini, ayat 7 nih, ayat 7. Ayat 7. Sebab ada 3. Ini yang dibahas keluar. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di Yang dalam kenceng dong bacanya. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Terus sampai kata di bumi. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Nah, terus ya catatan kakinya nih. Ini ya, ayat 7 Nah, sampai itu ayat 8. 7 sampai 8 tuh. Coba baca. Dalam surga di bumi. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah Yunani yang paling tua, dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin, yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin, dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Apa? Nggak asli. Tidak asli apa tuh? Palsu. Situ ngomong, bukan saya loh. Iya sih benar. Di situ ngomong palsu buat saya. Nggak asli. Emang nggak asli apa saja? Iya, ini bahas tentang Allah Tritunggal ya, Pak? Ya. Nggak asli. Ini yang dianggap sebagai satu-satunya bukti ada ajaran Tritunggal di dalam Bible.
Tapi nggak Ternyata tidak asli. Tidak asli apa tadi? palsu. Nah. Ngomong palsunya takut-takut. Iya. Jadi gimana kalau ada kitab yang disebut kitab suci, tapi ada yang ayat tidak asli, bisa nggak disebut suci gitu? Yang enggak lah. Nah iya makanya. Logikanya lah gitu. Iya Pak ya. Kalau misalkan kayak gitu. Enggak asli. Tapi kalau setiap kayak gereja gitu Pak ngebahas tentang Allah Tritunggal, aku pribadi tuh kayak nggak pernah bener-bener paham. Iya. Karena nggak ada yang paham. Nggak pernah selesai. Bapak gereja zaman dulu aja bilang, manusia tidak bisa paham 100% tentang Trinitas. Karena kalau bisa dipahamin, itu udah bukan misteri lagi gitu. Bilangnya begitu Bapak gereja. Iya. Berarti kalau ada pendeta bilang dia 100% paham Trinitas, berarti udah bukan misteri lagi. Oh gitu. Aku sampai kayak gimana maksudnya? Karena apa? Nanti ada pendeta bilang karena itu melampaui akal gitu. Iya. Ya. Iya, katanya Tuhan itu kan nggak bisa dipahamin lah. Oke, kita manusia ciptaan, kita tidak bisa mencapai atau menggapai apa ya kodratnya Tuhan seperti apa. Makanya pendeta bilang karena itu melampaui akal. Kalau melampaui itu apa sih? Melampaui beginilah ya. Ini akal nih. Melampaui kan begini. Ya, bisa nggak saya artiin bahwa itu memang karena tidak masuk akal, makanya melampaui akal gitu. Bisa sih. Bisa kan? Nah itu. Iya ya. Aku tuh dari dulu nggak pernah paham. Jadi kadang kalau ada kayak orang yang Muslim atau itu nanya gitu, aku pun jelasinnya kayak bingung kan? Iya, jadi kayak sebenarnya kayak mencoba ngerti, tapi kalau aku jelasin lagi kayak aku lagi yang mikir. Malah bingung sendiri kan? Iya, aku bingung sendiri maksudnya. Sama, saya juga dulu menggambarkan Trinitas kayak gini. Oh, Trinitas itu seperti apa ya? Seperti kalau Bapa itu matahari, kalau Yesus itu yang cahayanya yang kita bisa lihat, terang begini kan. Yang kita rasakan di kulit, panas, itu Roh Kudus gitu. Dulu saya mikirnya begitu. Tapi ternyata kan itu bukan satu entitas yang sama gitu loh. Iya, beda. Semakin kita menjelaskan, semakin bingung. Makanya orang bapak-bapak gereja zaman dulu bilang apa? Tidak ada manusia yang bisa menjelaskan sampai tuntas Trinitas. Iya. Karena kalau ada orang yang bisa menjelaskan sampai tuntas, Trinitas tidak lagi menjadi misteri gitu. Karena Trinitas itu memang dianggap sebagai misteri gitu. Nah, pertanyaannya sekarang begini. Oke lah, kita nggak usah susah-susah. Apa? Bilang bahwa Trinitas gini-gini, nggak usah susah-susah dah. Yang penting begini aja. Begitu Bible atau orang Kristen atau pendeta bilang Tuhan menjadi manusia, itu aja dulu deh, logis nggak gitu. Pendeta bilang apa? Tuhan kan Maha Kuasa. Dia bisa menjadi apa saja. Ya. Jangan membatasi kuasa Tuhan. Sering dengar pasti kan? Banget. Iya, Kalau saya tanya gini, bisa nggak Tuhan jadi iblis? bisa aja kalau dia mau. Berarti berkontradiksi atau bertentangan dengan kodratnya Tuhan nggak? Bertentangan. Tuhan Maha Suci nggak? Atau Maha Benar nggak? Maha Baik nggak? Iblis? Enggak, Apa Maha Baik? enggak. Bertentangan. Nah, bisa nggak pada saat yang sama Tuhan menjadi Maha Baik juga sekaligus Maha Jahat pada saat yang sama gitu? Nggak bisa. Nggak bisa. Begitu juga Tuhan yang Maha Suci ini juga pada saat yang sama tidak bisa menjadi manusia yang tidak Maha Suci. Kan gitu. Kalau pada saat yang sama bisa kodratnya bertentangan, nah itu berarti kan udah paradoks namanya. Iya. Sama aja kayak kita ngomong gini, wih bola itu kotak banget ya gitu. Enggak dong. Ada yang salah nggak saya ngomong gitu? Dengan akal sehat kita Iya. dengar bola kok kotak gimana sih, orang gila kali ini gitu pasti kan. Nah, seolah-olah begitu. Betul. Jadi kalau Tuhan yang Maha Suci, Maha Benar, Maha Baik, Maha Mengetahui, Maha Penyayang, Maha Pengasih, bisa menjadi ciptaan yang tidak Maha Suci, tidak Maha Benar, tidak Maha Baik, bertentangan kodratnya. Contoh gini, intan bisa nggak jadi burung terbang? Nggak bisa. Nggak bisa. Karena kodratnya manusia kan, bukan untuk terbang gitu. Kalau burung memang kodratnya untuk terbang, punya sayap gitu. Intan mau begini berapa kali latihan 10 tahun juga nggak akan bisa terbang, kecuali kalau pakai tambahan alat atau naik pesawat terbang. Nah, gitu. Iya. Konsep itu aja udah nggak logis gitu. Iya. Emang misteri ya. Nah, siapa orang-orang zaman dulu yang percaya Tuhan atau dewa bisa jadi manusia? Itu tadi yang saya bilang, ada yang Hercules, ada yang Perseus, yang dewa bisa jadi manusia gitu. Kalau yang dewa-dewa kayak gitu biasanya mereka agamanya apa atau meyakinin apa? Kita sebutnya pagan. Pagan.
Pagan itu sistem kepercayaan yang menyembah dewa-dewa gitu. Oh, dia. Karena kan Mereka kalau- juga butuh darah manusia kalau untuk dibilang selamat gitu. Memang konsepnya apa ya? Mirip-mirip. Ada yang ambil sini, ada yang ambil sini, ada yang ambil sini gitu. Tapi intinya pagan. Karena dia percaya dewa bisa jadi manusia. Nanti ada lagi pagan yang ini dia percaya untuk dibebaskan dari dosa, dia butuh darah manusia gitu. Atau dia butuh mengorbankan manusia. Sering dengar atau baca atau nonton film yang mengorbankan manusia supaya selamat. apa itu tumbal? Iya, kayak tumbal gitu. Suku yang di pedalaman di apa? Aztec atau apa tuh di Amerika tuh? Di Amerika Selatan. Itu ada kayak upacara tumbal yang dikorbanin manusia, disembelih. Kanibal kan? Oh, bukan. Kalau kanibal kan makan daging manusia. Oh, Ini mempersembahkan manusia. wow. Belum lagi nanti Viking, bangsa Viking. Itu kalau satu desa misalnya, nah bencana gitu, mereka apa kan bikin kayak ritual gitu kan supaya selamat, supaya nggak kena bencana lagi. Dikorbankan manusia. Yang dikorbankan manusia ini, dia seneng. Malah dia seneng dikorbankan. Oh, Kenapa? Karena dia merasa begitu dia mati menjadi korban, dia langsung masuk Valhalla katanya. Valhalla tuh surganya, mereka bilangnya surga. Nanti langsung minum sama Dewa Odin, sama Dewa Thor gitu. Kepercayaan itu yang diteruskan oleh Kristen. Ada Tuhan bisa jadi manusia, ada penebusan dosa pakai darah manusia, pakai darah Yesus. Padahal di dalam Bible-nya Kristen kan ada perjanjian lama, perjanjian baru. Di perjanjian lama, ada nggak cerita Tuhan jadi manusia? Nggak ada. Ada nggak cerita menebus dosa dengan darah manusia? Nggak ada juga. masih pakai itu kan? Hewan. Nah, Korban bakaran. nah iya, korban bakaran hewan kan, bukan manusia loh, nggak ada manusia. Di perjanjian lama, lo kalau mau selamat ngapain? Bertobat. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatan jahatmu dari depan mataku. Yesaya nih. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikan orang-orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkan perkara janda-janda. Baiklah, mari kita berperkara. Firman Tuhan tulis. Jikalau dosamu merah seperti kirmizi, akan putih seperti salju. Pernah dengar dong? Oh, sering pasti. Jikalau dosamu merah seperti kain kesumba, akan putih seperti bulu domba. Nah, artinya apa? Perlu nggak ada orang yang harus mati di atas kayu salib? Kalau bilang begitu. Enggak. Jikalau dosamu merah seperti kirmizi, akan putih seperti salju. Artinya kan diampunin semua dosanya. Kalau apa? Kalau bertobat. Kan di atas bilangnya basuhlah. Judulnya itu bertobat gitu. Berhenti berbuat jahat, belajar berbuat baik, membela hak anak yatim, perkara janda-janda. Walaupun dosamu merah seperti kirmizi, artinya dosa yang udah maksimal, bisa putih seperti salju. Berarti perlu nggak darah manusia untuk menebus dosa? Nggak perlu sebenarnya. Itu di perjanjian lama. Tiba-tiba di perjanjian baru nggak bisa selamat kalau nggak ada darah Yesus tertumpah di atas kayu salib. Kan gitu. Nah, ajaran siapa tuh? Ajaran Yesus bukan? Yang mana yang Harus percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat karena dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Itu ajaran Yesus bukan? bukan ya? Ajaran Paulus. Bukan. Kira-kira Kayaknya memang ada tulisan di Markus 10:45 bahwa Yesus akan disalibkan untuk menjadi tebusan banyak orang. iya, Tebusan banyak orang. Berarti bukan semua orang dong. Banyak. Cuman banyak orang aja. bukan semua. Tetapi ternyata ayat itu bukan asli perkataan Yesus. Ini menurut buku ini. Satu gospel. Itu ciptaan Markus. Markus yang bilang. Ciptaan penulis kitab Markus ya, ciptaan. Jadi itu bukan perkataan Yesus. Iya. Nah, yang bilang nanti Kristen harus percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat karena Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia, kan Paulus. Iya. Ada dosa waris. Pernah dengar kan? Dosa waris. Dosa waris pernah dengar dong? Dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa Oh, menjalar kepada seluruh anak manusia iya. sehingga manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, harus Iya. diselamatkan oleh Tuhan yang turun sendiri jadi Yesus. Kamu kayak pendeta ya? Iya, kayak lagi ibadah gereja. Nah itu kan ajaran Paulus. Iya. Yesus sendiri di Matius 18 ayat 3 kalau coba baca. Matius 18 ayat 3 coba. Saya senang kalau ngomong sama orang Kristen cepat buka Bible-nya. Matius berapa, Pak? 18. 18.
3. 3.